Jujur saja, pengkhianatan tidak pernah muncul tiba-tiba. Lebih seperti atap yang secara bertahap rusak. Anda baru menyadari apa yang terjadi ketika semuanya akhirnya runtuh. Namun, ada kebenaran yang tidak pernah diceritakan siapapun kepada Anda. Wanita yang tidak setia tidak pernah bertindak tanpa meninggalkan jejak. Itu tidak pernah terjadi secara diam-diam. Itu tidak pernah terjadi dengan bersih. Itu tidak pernah terjadi tanpa retakan yang terlihat. Masalah sebenarnya adalah kebanyakan pria tidak memperhatikan retakan ini. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa dia hanya sibuk, mungkin kelelahan, bahwa dia hanya perlu bernapas. Tetapi di balik pembenaran ini tersembunyi seorang pria yang merasakan jauh di lubuk hatinya bahwa ada sesuatu yang salah. Dia hanya tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya dengan lantang. Jika Anda pernah merasakan rasa sakit di hati Anda, kecemasan tumpul yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, itu karena wanita yang tidak setia selalu meninggalkan jejak. Selalu. Dan hari ini, kita akan membahasnya satu persatu. Mari kita mulai. Tanda nomor 1. Rentang perhatiannya bergeser, dan dia bertindak seolah-olah semuanya normal. Anda tidak perlu menjadi psikolog untuk menyadarinya. Energinya berubah, suasananya berbeda. Suatu hari dia manis, terlibat, dan perhatian. Keesokan harinya, Anda merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing yang hanya berpura-pura. Dia tidak lagi tertarik dengan hari Anda. Dia tidak lagi tertawa mendengar cerita Anda. Lebih buruk lagi, dia melupakan hal-hal yang dulu mudah diingatnya. Dan ketika Anda berani bertanya, dia menjawab, "Kamu hanya membayangkan, aku hanya lelah." Anda kemudian mulai meragukan diri sendiri. Tapi dengarkan saya baik-baik, teman saya. Wanita tidak pernah pergi secara kebetulan. Mereka pergi ketika investasi emosional mereka beralih ke tempat lain. Ke pria lain, ke mimpi, atau sekadar keinginan untuk melarikan diri. Perhatiannya tidak lagi tertuju pada Anda. Dan itulah retakan pertama yang sebenarnya. Tetapi tanda kedua bahkan lebih jauh lagi. Tanda nomor 2. Dia mulai menyembunyikan hal-hal kecil. Pengkhianatan tidak dimulai di tempat tidur. Itu dimulai dalam keheningan. Dulu, dia akan bercerita tentang harinya, membicarakan rekan-rekannya. Sekarang, dia hanya mengatakan bahwa harinya panjang, tanpa menjelaskan detailnya. Dulu, ponselnya akan tergeletak di meja dengan acuh tak acuh. Sekarang, selalu menghadap ke bawah, terkunci, atau digenggam erat di tangannya seolah-olah menyimpan rahasia negara. Dulu, dia dengan bangga memamerkanmu. Dia membicarakanmu, menempatkanmu di pusat perhatian. Sekarang, sepertinya dia telah menghapus semua jejakmu di internet. Dan jika kamu berani mempertanyakan perubahan ini, kamu akan menjadi orang yang cemburu, posesif, dan beracun. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dia membagi hidupnya menjadi beberapa bagian. Ada versi dirinya yang tetap bersamamu, dan versi yang sudah mulai meninggalkanmu. Seorang wanita yang tidak setia menjadi seorang ilusionis. Dengan satu tangan dia mengalihkan perhatian. Dengan tangan lainnya, dia mengkhianati. Dan jika kamu merasa seperti kehilangan akal sehat, itu karena dia telah menguasai seni manipulasi emosional yang halus. Namun, jauh di lubuk hati, Anda tahu, Anda selalu tahu. Tanda nomor 3, keintiman menghilang atau berubah. Salah satu indikator yang paling jelas terwujud dalam keintiman. Entah dia tiba-tiba menjadi dingin, jauh, seolah-olah hanya bersama Anda membutuhkan usaha. Atau, sebaliknya, dia tampak terlalu terlibat. Gerakan baru, energi baru, keinginan yang berbeda, hampir asing. Ini adalah titik balik. Kedua ekstrem tersebut mengungkapkan sesuatu. Karena ketika seorang wanita selingkuh, dia tidak hanya berbagi tubuhnya. Dia menyalahgunakan nilai intimnya. Energi ini terkuras bersama Anda, atau meningkat untuk menutupi rasa bersalahnya. Seks kemudian menjadi kebiasaan, konsep, atau cara untuk menenangkan hati nuraninya. Tetapi jarang sekali itu otentik. Dan kau merasakannya. Tidak selalu saat berhubungan intim, tetapi setelahnya. Kekosongan yang aneh itu, seolah-olah dia sudah berada di tempat lain. Seolah-olah kau mencium seseorang melalui jendela.
Ini bukan cinta. Ini adalah tanda-tanda pengkhianatan. Tanda nomor 4, dia memulai pertengkaran tanpa alasan yang jelas. Konflik muncul tiba-tiba, karena kau lupa membalas pesan saat mengemudi, karena piring tertinggal di wastafel, dan sekarang dia bereaksi seolah-olah kau telah mengkhianati seluruh bangsa. Saudaraku, ini bukan tentang piring itu. Ini adalah perpindahan emosional, dan ini adalah salah satu indikator konflik batin yang paling kuat. Dia marah, ya, tapi sebenarnya bukan padamu. Dia bergumul dengan rasa bersalah yang coba dia tekan. Seringkali, wanita yang tidak setia menciptakan jarak emosional dengan memulai pertengkaran. Mengapa? Karena rasa bersalah itu tak tertahankan. Menjadi penjahat dalam kisahmu sendiri adalah posisi yang tidak nyaman. Jadi dia menulis ulang narasi. Dia menunjuk jari ke arahmu. Dia mengarang pembenaran. Jika kamu menjadi dingin, menjauh, atau terlalu bergantung, dia memberi dirinya izin untuk mencari orang lain. Itu bukan lagi pengkhianatan. Menurutnya, itu adalah reaksi, mekanisme bertahan hidup, pencarian pribadi, dan tiba-tiba kamu menjadi alasan dia pergi. Itu manipulasi mental yang disamarkan sebagai pencerahan. Tapi jangan tertipu. Kamu tidak bisa berdebat dengan seseorang yang sudah setengah jalan pergi. Amati dan pilih kedamaian daripada kekacauan. Tanda nomor 5, kamu tidak lagi termasuk dalam rencana masa depannya. Ini yang paling menyakitkan, karena itu diam, bertahap. Itu datang seperti kabut. Suatu hari, dia berbicara kepadamu tentang liburan. Keesokan harinya dia hanya berkata, "Aku ingin bepergian suatu hari nanti." Sebelumnya dia akan berkata, "Ketika kita punya rumah bersama." Sekarang dia berbicara tentang pindah sendirian. Ia berbicara tentang ruang, tentang penyembuhan, tentang perubahan. Namun ia tak pernah mengajakmu untuk menjadi bagian darinya. Ia membayangkan masa depan di mana namamu tak lagi muncul. Dan ketika kau membicarakannya, ia menuduhmu melebih-lebihkan, terlalu menganalisis. Namun, di balik kata-kata itu terdapat kenyataan yang banyak pria tolak untuk terima. Ia sudah mempersiapkan kepergiannya. Ia melepaskan diri secara emosional, sebelum melepaskan diri secara fisik. Itulah mengapa kau merasa seperti hantu dalam hubunganmu sendiri. Mengapa tatapannya seolah menembusmu? Mengapa cintamu terasa seperti terhenti di antara dua dunia? Ia sudah pergi dalam pikirannya. Kau baru menyadari kebenaran ini. Tapi jangan memohon, jangan menawar harga dirimu. Karena meskipun ia harus kehilangan dirinya sendiri untuk menemukan dirinya kembali, ia tak pernah benar-benar menjadi milikmu. Perselingkuhan bukanlah kecelakaan. Itu adalah sebuah proses. Seorang wanita tidak selingkuh secara kebetulan. Ia selingkuh ketika ia secara emosional terlepas dan menolak untuk membangun kembali hubungan. Tanda-tandanya selalu ada. Anda hanya perlu memiliki keberanian untuk melihatnya dan kekuatan untuk pergi ketika tanda-tanda itu menjadi jelas. Inilah kenyataan pahitnya. Jika Anda membiarkan seseorang melanggar batasan Anda sekali, Anda mengajari mereka bahwa mereka dapat melakukannya lagi. Tetaplah berpikiran jernih. Tetaplah berpijak pada kenyataan. Dan ingat, seorang pria sejati tidak pernah memohon untuk tetap berada di tempat yang sudah ia tinggalkan secara emosional. Jika kata-kata ini beresonansi dengan Anda, tuliskan dengan jelas. Jika Anda lelah dengan perenungan dan keraguan yang menggerogoti intuisi Anda, berlanggananlah. Di sini kita mempertajam pikiran kita. Kita tidak mengejar ilusi.